Assalamualaikum para pecinta sejarah peradaban Islam. Pada episode kali ini, kita akan mengulas bagaimana kuatnya militerisme dinasti Mamluk sejak awal pembentukannya. Sudah kita ketahui bersama bahwa Mamluk merupakan budak yang sengaja dididik menjadi tentara sejak pertengahan masa Abbasiyah hingga akhir masa Ayyubiyah. Bahkan, Mamluk mendapatkan pendidikan militer sejak usia dini. Tidak sedikit Mamluk yang dibeli saat usia mereka masih kanak-kanak. Sejak awal, Mamluk hidup terpisah dari masyarakat sipil. Mereka ditempatkan di barak-barak militer, baik saat di kota Samurra oleh dinasti Abbasiyah dan di pesisir Mesir oleh dinasti Ayyubiyah. Dengan latar belakang yang seperti ini, tidak heran jika Mamluk memegang prinsip militeristik yang sangat kuat dalam tiap sendi kehidupan mereka. Dinasti Mamluk berkuasa selama kurang lebih 267 tahun, dari tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Periode Mamluk ini menjadi terkenal karena dinasti ini melakukan penyempurnaan sistem militer budak pasca Abbasiyah. Sebenarnya, sebelum periode Mamluk, beberapa resimen budak telah digunakan oleh khalifah di dalam seluruh lapisan militer Timur Tengah. Namun demikian, dinasti Mamluk di Mesir merupakan yang pertama dan satu-satunya negara Islam di Timur Tengah yang didasarkan pada militer budak. Karena sultan dan seluruh elit negara ini adalah budak dan mantan budak. Mamalik jamak dari Mamluk adalah bangsa hamba belian yang dibawa orang dari Asia Kecil, Kirkasia, Turkman atau Mongol, dan dari tanah Yunani. Mereka dibeli oleh raja-raja Bani Ayyub untuk dilatih menjadi tentara, menggantikan tentara dari bangsa Mesir dan bangsa Arab. Mereka rata-rata berusia 10 atau 12 tahun, masuk Islam, dan dibesarkan di barak-barak militer. Mereka tidak hanya belajar dan dilatih teknik kemiliteran, tetapi juga dibekali dengan sikap loyal yang tinggi terhadap tuan-tuan mereka dan solidaritas terhadap sesama militer. Setelah mahir karena telah melewati beberapa tahapan, mereka diangkat menjadi anggota resimen tentara kerajaan. Sultan Malikus Sholeh Najmuddin Ayyub adalah raja yang mula-mula memperbanyak pembelian budak, yaitu sebanyak 12.000 orang. Beliau membuatkan mereka asrama di Pulau Raudhah setelah rakyat banyak mengeluh dan mengadu karena gangguan para budak belian ini. Itulah sebabnya mereka dinamai Al-Mamalikul Bahriyah atau Al-Mamalikun Nil. Pada awalnya, mereka memulai karir sebagai pengawal pribadi raja, kemudian menjadi tentara dan bertugas di pemerintahan. Keluarga Bani Ayyub agaknya tidak menyadari malapetaka yang mengancam kekuasaan mereka, sebagaimana malapetaka yang menimpa Bani Abbas yang telah memberikan kepercayaan tinggi kepada bangsa Turk dan menyerahkan jabatan-jabatan strategis kepada mereka. Akibatnya, bangsa Turk inilah yang mengambil alih kekuasaan dari tangan Bani Abbas. Ini pula yang terjadi pada Bani Ayyub karena terlalu memberikan kepercayaan kepada Mamluk, sehingga dengan berbekal pengalaman kemiliteran dan pemerintahan, Mamluk dapat merebut kekuasaan dari penguasa Ayyubiyah. Semua itu dimulai pada masa kekuasaan Sultan Malikus Sholeh Najmuddin Ayyub sebagai penguasa terakhir dari Daulah Bani Ayyubiyah. Tentara elit mereka adalah orang-orang Mamluk yang setia kepadanya. Bahkan, sebagian besar pejabat-pejabat negara adalah dari kalangan Mamluk. Proses pembentukan dinasti Mamalik ini berawal dari terbunuhnya Sultan Malikus Sholeh Najmuddin Ayyub pada 14 Sya'ban 647 Hijriah atau 22 November 1249 Masehi. Dalam suatu pertempuran mempertahankan kota Kairo dari serangan tentara salib di bawah pimpinan Louis IX dari Perancis. Kemudian, permaisuri sultan yang bernama Sajaratud Dur memanggil seorang anak tirinya yang bernama Turansyah yang merupakan putra Malikus Sholeh dari istri yang lain untuk menyelamatkan negara dari serangan kaum salib.
Turansyah datang ke Mesir dengan bala tentara Mamluknya sendiri yang berasal dari Mesopotamia. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di daerah Mansyuriyah yang berakhir dengan kemenangan di tangan Turansyah. Dan secara tidak langsung Turansyah memegang tumpuk kekuasaan di Mesir. Beliau mulai mempromosikan anak buahnya yang berasal dari suku Kurdi untuk menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Hal itu mengakibatkan terjadinya kecemburuan dan iri hati serta ketakutan dari kelompok Mamluk pengikut Syajaratud Dur, yaitu para Mamluk Bahri. Dari ketidakharmonisan inilah, terutama perlakuannya yang tidak simpatik kepada ibu tirinya, maka pada tanggal 28 Muharram 648 Hijriah, bertepatan tanggal 2 Mei 1250, sekelompok perwira Mamluk Bahri yang dipimpin oleh Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turansyah. Dan mereka lalu memproklamirkan Syajaratud Dur menjadi sultanah penguasa dinasti yang baru, sekaligus sebagai penguasa pertama perempuan dalam kerajaan Islam. Dengan terbunuhnya Turansyah, maka berakhirlah kekuasaan Bani Ayyub di Mesir dan digantikan oleh kerajaan Mamalik Bahriyah. Kepemimpinan Syajaratud Dur tidak berlangsung lama, hanya sekitar 80 hari, karena mendapat kecaman keras dari Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad, yang menurut syariat Islam, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pemerintahan. Untuk menghadapi kemelut ini, lalu ia menikah dengan Izzuddin Aibak At-Turkman, seorang pemimpin Mamalik yang terkenal, dan menyerahkan tumpuk kekuasaannya kepada suaminya dengan harapan ia tetap dapat berkuasa di balik tabir. Sejak itu, resmilah pembentukan dinasti Mamalik di Mesir dan Izzuddin Aibak sebagai sultan yang pertama. Sultan Aibak ini berkuasa selama 7 tahun, dari tahun 1250 hingga 1257 Masehi. Namun, karena ia dianggap terlalu memonopoli kekuasaan dan terutama setelah rencananya untuk menikahi salah seorang putri dari Mosul, menimbulkan sakit hati dan amarah istrinya, Syajaratud Dur. Lalu ia berusaha membunuh suaminya, dan usaha itu berhasil dilakukan pada 25 Rabiul Awal 655 Hijriah, bertepatan dengan 12 April 1257 Masehi. Akan tetapi, putra Izzuddin Aibak yang bernama Nuruddin bin Aibak berhasil menuntut balas dengan membunuh ibu tirinya melalui perantara beberapa orang istana. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa betapa kerasnya ambisi dan hausnya akan kekuasaan para pemuka Mamalik ini, sehingga siapapun yang menjadi penghalang dari ambisi perebutan kekuasaan tersebut, termasuk suami, kalau perlu harus dibunuh. Sebagaimana yang dialami oleh Izzuddin Aibak, walaupun besar jasanya di dalam pembentukan dinasti Mamluk ini. Setelah Syajaratud Dur dibunuh oleh anak tirinya, maka beralihlah tampuk kekuasaan kepada Nuruddin bin Aibak pada tahun 1257 hingga 1259 Masehi. Akan tetapi, karena usianya yang masih terlalu muda, yaitu 11 tahun, maka ia tidak lebih dari sekedar pengisi kekosongan pimpinan untuk meredam persaingan perebutan kekuasaan di kalangan tokoh Mamluk. Setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya, ia digantikan oleh wazirnya, Saifuddin Qutuz. Pada masa itu pula, tentara Mongol Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan berhasil menyerang kota Baghdad dan membunuh Khalifah Al-Muqtasim Billah. Setelah berita itu sampai ke Mesir, berkumpullah para ulama dan panglima perang untuk menurunkan Nuruddin bin Aibak dan mengangkat Saifuddin Qutuz sebagai penggantinya pada tahun 657 hingga 658 Hijriah, bertepatan dengan 1259 sampai 1260 Masehi, demi menangkis serangan tentara Mongol ke Mesir. Setelah Saifuddin Qutuz naik tahta, maka Baibars, salah seorang tokoh Mamluk yang mengasingkan diri ke Syria,
karena tidak senang akan kepemimpinan Aibak kembali ke Mesir. Baibars diangkat menjadi panglima perang oleh Sultan Qutuz dalam melawan tentara Mongol. Berangkatlah tentara Mamalik ini di bawah pimpinan Qutuz dan Baibars untuk menghadang pasukan Mongol. Kedua pasukan ini bertemu di Ain Jalut, Palestina pada tanggal 13 September 1260 Masehi. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Qutuz dan Baibars dan berhasil memukul mundur dan menghancurkan pasukan Hulagu Khan dan mengejarnya sampai ke Edessa. Kemenangan ini membuat kekuasaan Mamalik di Mesir menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Misalnya, penguasa-penguasa di Syria segera menyatakan setia kepada penguasa Mamalik. Dengan demikian, berkuasalah Sultan Mesir Saifuddin Qutuz di seluruh wilayah Syria, kecuali beberapa kota yang masih berada di tangan tentara salib. Dengan kemenangan ini, patutlah kiranya penghargaan dan pujian diberikan kepada Baibars atas jasanya tersebut. Oleh karena itu, Sultan Qutuz menjanjikan kepadanya jabatan wali di Aleppo. Namun, karena Sultan tidak menepati janjinya tersebut, bahkan ia mengangkat orang lain, akhirnya Baibars menjadi sakit hati sehingga membunuh Sultan Qutuz dalam perjalanannya kembali ke Mesir. Baibars diangkat oleh pasukannya menjadi sultan menggantikan Sultan Qutuz pada tahun 1660 hingga 1277 Masehi dengan menggunakan gelar Al-Malik Az-Zahir. Beliau dianggap sebagai sultan terbesar dan termasyhur di antara 47 sultan Mamalik, dan ia pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Mamalik yang sebenarnya. Sesungguhnya Baibars memiliki andil yang sangat besar dalam suatu konspirasi menyingkirkan Turanshah, Aibak, dan Saifuddin Qutuz. Dan dengan kematian ketiga tokoh besar Mamalik ini, maka perjalanan Baibars untuk sampai ke puncak kekuasaan menjadi mulus. Demikian sekelumit dari kisah panjang kebesaran dinasti Mamluk di Mesir. Ada banyak lagi kisah luar biasa yang akan kita ulas dalam serial Mamluk berikutnya. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.